Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat asesmen C K13 khususnya untuk jenjang SD dengan mata pelajaran tematik. Langkah pertama, kita login menggunakan user dan password yang kita miliki, lalu gabung. Pada tampilan beranda, karena kita akan membuat soal berbasis K13, maka kita wajib atau harus membuat kategori soal terlebih dahulu, di mana fungsi kategori soal ini untuk memudahkan kita menentukan KD dan muatan yang akan kita buat. Ya, jadi klik kategori soal. Pada tampilan daftar kategori di sini sudah ada banyak kategori. Nah, di sini kita akan membuat kategori baru. Caranya dengan mengklik tanda plus yang ada di pojok kanan. Lalu kita lengkapi tingkatnya, sesuaikan dengan kelompok Luki. Mapelnya tematik. Kemudian kategorinya di sini kita buat, misalkan karena ini akan membuat mata pelajaran PPKN ya, PPKN misalkan. KD-nya KD berapa, sebutkan, tuliskan KD 3.2 misalkan. Ini kita sesuaikan. Jadi nama kategorinya PPKN KD 3.2. Lalu klik submit. Pada daftar kategori, maka kategori yang tadi baru kita buat itu akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Namun dengan jumlah soal pilihan ganda dan esai yang masih kosong, nanti ini akan kita buat soalnya, kita isikan soalnya. Namun pada kali ini kita harus membuat KD-nya terlebih dulu atau kategorinya terlebih dahulu. Ini baru satu kategori atau baru satu KD atau satu muatan. Lalu kita akan menambahkannya lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan 3 KD, berarti 3 muatan mata pelajaran ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, kalau ada 5 ya buat ditambahkan sebanyak 5 kali. Lalu langsung saja kita tambahkan lagi, klik plus. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya, lengkapi tingkat dukinya, lalu mapelnya tematik. Nah, kategori yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Misalkan KD 3.7 ya, 3.7. Lalu klik submit. Kategori yang baru saja kita buat itu sudah ditambahkan di sini ya, Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia KD 37 kemudian 00. Oke. Berikutnya KD yang berikutnya atau kategori berikutnya tambahkan lagi. Di sini saya akan mencontohkan 3 ya. Dengan cara mengklik tanda plus. Lalu lengkapi tingkatnya, mata pelajarannya, dan nama kategori berikutnya yaitu IPA. IPA KD 3.2. Lalu klik submit. Untuk kategori yang baru kita buat sudah masuk ke dalam daftar kategori. Ini dia, IPA KD 3.2. Jadi sudah ada 3 kategori atau 3 KD, 1, 2, 3. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan soal pada kategori-kategori yang sudah kita buat ini atau pada muatan KD yang baru saja kita buat. Caranya dengan klik soal ya, di soal ini, lalu pilih. Di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Bisa dengan upload Word dalam bentuk Word, upload dalam bentuk Excel, atau tambah soal. Nah, kali ini saya akan mencontohkan dengan tambah manual ya, langsung dari aplikasi PTO. Klik tambah soal. Pada pilihan tipe soal kita lengkapi kembali. Di sini pilih tingkatnya sesuai dengan kelompok, mapelnya tematik. Kemudian pada tipenya di sini ada 2 tipe ya, pilihan ganda dan isian atau esai. Yang pertama pilihan ganda terlebih dahulu, kemudian klik lanjut. Lalu di sini kita lengkapi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Untuk kategori ini jangan sampai salah. Kita klik tanda panah ke bawah, lalu kita pilih kategori mana yang akan kita isikan soalnya terlebih dahulu. Di sini misalkan PKN dulu ya, urutannya tadi. Di PKN pilih sesuaikan dengan PPKN KD 3.2. Klik. Lalu di sini ada soal ya.
tempat mengentrikan soal, karena ini adalah tambah secara manual melalui aplikasi. Jadi kita harus mengetikkan di sini. Bisa juga Bapak Ibu dengan menggunakan upload file, tapi kali ini saya akan mencontohkan dengan cara manual. Tentu saja sebelum kita mengisi ini kita harus menyiapkan soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah siapkan dalam bentuk Word yang akan kita copy pastekan. Nah, ini yang PKN ya. Nah, ini soalnya saya blok, kemudian saya copy, saya pastekan di kolom untuk soal. Ini dia. Ini untuk soalnya. Lalu pada varian pilihan, di sini karena pilihan ganda, saya pilih dengan 4 varian saja. Lalu jenisnya jawabannya single answer ya, satu jawaban. Lalu klik lanjut. Kemudian lengkapi option jawabannya A, B, C, D. Nah, di sini kita klik kolom untuk jawaban A. Nah, di sini ada kolomnya. Di sini kita isikan atau kita ketikkan. Kali ini saya hanya mengcopy paste saja yang sudah saya siapkan. Ini yang untuk A. Kembali ke aplikasi, pastekan di sini. Kemudian untuk yang B juga ambil. Kemudian kita pastekan di pilihan yang B. Lalu yang C juga sama, copy, lalu pastekan di kolom pilihan jawaban C. Selanjutnya yang D, nah pastekan di kolom yang D. Nah, kemudian ini sudah terisi semua untuk opsi jawaban A, B, dan C dan D. Lalu kita tentukan kunci jawaban. Mana kunci jawabannya? Nah, di sini setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban. Nah, ini kita sesuaikan. Di sini kunci jawabannya B. Lalu klik lanjut. Nah, soal yang tadi sudah kita buat sudah masuk Bapak Ibu ya. Lalu kita ingin menambah soal berikutnya. Di sini saya akan mencontohkan 2 soal pilihan ganda dan 1 esai ya. Untuk menambahkan soal berikutnya, klik tambah soal. Lalu lengkapi tingkatnya, mapelnya, kemudian tipenya masih pilihan ganda, kemudian klik lanjut. Kemudian kategorinya kita lengkapi. Karena tadi masih pada soal PKN, berarti jangan sampai salah memilih kategorinya. PPKN KD 3.2. Lalu pada soalnya kita lakukan lagi copy paste soal yang telah disediakan, atau bisa juga dengan mengetik langsung. Ini karena untuk sebagai contoh saja soal. Kemudian soalnya sudah, lalu varian jawaban itu 4, masih jenisnya pilihan ganda ya, single answer. Kemudian lanjut. Lalu kita lengkapi pilihan jawabannya ABCD-nya dengan mengcopy paste yang sudah kita siapkan. Yang A, lalu yang B, yang B, pastekan di kolom B. Lalu untuk yang C sama. Kali ini saya contohkan dengan cara copy paste ya. Bapak Ibu nanti bisa mencobanya dengan upload file atau dengan tambah manual. Dan untuk yang D sama, copy lalu pastekan di kolom jawaban D. Nah, kemudian kita cari, tentukan kunci jawabannya. Ini udah A, sama ya, sudah A. Oke, lalu klik lanjut. Dan sini sudah terlihat soal yang tadi baru kita buat sudah ditambahkan. Lalu soal berikutnya, ini karena tadi ada saya contohkan 2 pilihan ganda, jadi sudah selesai untuk yang pilihan ganda. Sekarang yang untuk yang esai, maka klik tambah soal lagi. Untuk tingkat kita sesuaikan, lalu mata pelajarannya juga sesuaikan. Nah, untuk tipe berikutnya itu esai ya, tadi sudah pilihan ganda. Klik lanjut. Lalu lengkapi kategori. Ini masih muatan IPA, IPKN, KD 3.2, pilih lagi, sesuaikan. Kemudian untuk soal,
Di sini masih sama dengan mengcopy paste soal yang sudah disiapkan. Soalnya di copy paste di kolom soal, kemudian jawaban, kunci jawaban di bawah. Masih juga sudah disiapkan di sini. Tinggal kita copy pastekan di kolom yang disediakan. Nah, jadi soalnya sudah di atas, kemudian kunci jawabannya, kemudian lanjut. Dan soal esai yang baru kita buat itu sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini dia. Lalu kita lanjutkan ke KD berikutnya atau kategori berikutnya dengan menambah tambah soal. Lengkapi tingkat dukinya, mata pelajarannya, lalu tipenya pilihan ganda, klik lanjut. Kita lengkapi kategorinya. Di sini kategori yang kedua ya, atau KD yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Jadi pastikan di sini jangan sampai salah memilih kategori. Ini pilihannya adalah bahasa Indonesia. Ini untuk yang KD kedua. Kemudian soalnya itu masih cara yang sama. Saya akan copy paste dari sini, dari yang sudah disiapkan. Pastekan di kolom soal. Oh, ini tadi kunci jawabannya ikut ya. Ini kita hapus saja. Kemudian pada varian pilihan masih sama 4 varian. Kemudian single answer, pilih single answer, kemudian lanjut. Lalu kita inputkan pilihan jawaban. Ini dengan copy paste soal yang sudah disiapkan. Oke. Ini kolom pilihan jawaban A ya. Di sini, oke. Kemudian tadi ada langsung, nah ini di crop saja, pindahkan ke B. Terus yang berikutnya paragraf tadi ya, ini bisa kita copy dari sini, pastekan yang di kolom C. Lalu yang terakhir yang gagasan pokok ya, itu untuk pilihan jawaban D. Nah, ini dia input jawabannya. Lalu kita pilih kunci jawabannya. Nah, tunggu di sini. Ya, yaitu A. Ya, sudah sesuai A. Lalu klik lanjut. Soal pertama untuk yang KD kedua muatan bahasa Indonesia sudah ditambahkan 1. Kemudian kita tambah lagi dengan klik tambah soal. Lengkapi tingkat dukinya, mata pelajarannya, lalu tipenya pilihan ganda, masih klik lanjut. Kita lanjut ke pilih kategori untuk soal yang kedua, masih kategori bahasa Indonesia KD 3.7. Kemudian pastekan soal berikutnya. Ini soal yang kedua, blok dulu, kemudian copy, pastekan di kolom soal. Lalu untuk varian jawaban masih sama 4, masih single answer, klik lanjut. Kemudian untuk pilihan jawaban atau opsi pilihan jawabannya sama seperti tadi, kita copy paste dari yang sudah kita siapkan. Ini untuk pilihan jawaban A, lalu yang B. Caranya sama, kita pastekan. Lalu yang untuk pilihan jawaban C, kita pastekan di kolom jawaban C. Kemudian yang terakhir untuk pilihan jawaban D, copy, pastekan di pilihan jawaban D. Lalu kita tentukan kunci jawabannya, ya. Nah, oke, ini jawabannya D. Lalu klik lanjut. Oke, soal tadi yang sudah kita tambahkan sudah masuk. Kita tambahkan soal berikutnya. Klik tambah soal. Lalu lengkapi tingkat dukinya, mata pelajarannya,
Kemudian ini kita ubah menjadi isian sini. Lalu di sini kita lengkapi kategorinya kembali. Tadi masih soal bahasa Indonesia ya. Kategorinya jangan sampai salah. Kemudian untuk soalnya berikutnya adalah soal esai. Kita copy pastekan. Ini dia ya. Oke. Paste di kolom soal. Lalu kunci jawabannya ini sekalian tadi ya. Oke, kita cut saja. Lalu untuk kunci jawabannya letakkan di kolom kunci jawaban. Lalu klik lanjut. Soal berhasil ditambahkan. Baik, berarti sudah 2 KD yang kita selesaikan. Untuk KD berikutnya atau kategori berikutnya kita tambahkan soal kembali dengan cara sama, klik menu tambah soal. Lengkapi tingkat dukinya sesuai dengan kelompok. Lalu mata pelajarnya tematik. Nah, untuk tipenya masih sama ya. Kita mulai dengan tipe pilihan ganda, klik lanjut. Pada kolom kategori kita pilih kategori. Di sini kategori yang ketiga yaitu IPA KD 3.2. Kemudian soalnya kembali kita pastekan dari file yang sudah disiapkan. Nah, kemudian paste di kolom soal. Lalu varian, karena ini dia pilihan ganda, 4 varian. Kemudian jenisnya single answer, klik lanjut. Langkah selanjutnya kita input jawaban. Nah, kembali dengan copy paste. Oke, kita copy dulu. Lalu kita pastekan di kolom yang telah disediakan. Oke, pubertas. Nah, ini karena saya copy paste secara langsung banyak ya, berarti ini kita ambil saja, kita cut. Nah, pindahkan ke kolom yang sesuai. Kemudian yang orang tua ini untuk pilihan kolom C. Nah, yang pubertas ini adalah pubertas ini untuk pilihan kolom D. Baik, semuanya sudah. Ini tadi sudah ya, dewasa. Nah, oke. Oke, kemudian lengkapi kunci jawaban. Ya, jawabannya D. Lalu klik lanjut. Satu soal sudah berhasil kita tambahkan untuk muatan IPA. Kita tambahkan soal berikutnya. Klik tambah soal. Lengkapi tingkatnya, mata pelajarannya, lalu tipe pilihan soalnya pilihan ganda masih, dan klik lanjut. Lalu kita tentukan kategorinya IPA KD 3.2. Kemudian kita masukkan soalnya. Kembali kita copy soalnya, lalu pastekan di kolom soal. Kemudian untuk varian pilihannya masih sama, 4 varian, jenisnya sinyal answer, lanjut. Lalu kita input jawabannya, langkahnya masih sama, hanya kita copy lalu kita pastekan di kolom pilihan jawaban. Sini A ya. Oke, pastekan di sini. Oke, kemudian ini kita cut saja biar cepat. Ke kolom D, berikutnya yang anak-anak ini untuk pilihan C. Lalu yang pubertas itu untuk jawaban yang pilihan B. Oke. Lalu kita tentukan kunci jawabannya. Oke, di sini misalkan B ya. Lalu klik lanjut. Soal sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian untuk soal berikutnya yang esai ya. Klik tambah soal. Lalu lengkapi tingkat dukinya, mata pelajarannya.
Kemudian tipe soalnya kita ganti tipe pilihan saya. Klik lanjut. Kemudian kita lengkapi kategorinya, masih mengikuti kategori sebelumnya, ini jangan sampai salah. Kemudian untuk soalnya kita pastekan kembali dari soal yang sudah disiapkan. Oke, di sini soalnya ini kita ubah hurufnya ya, biar huruf besar. Lalu kuncinya kita cut, kita pindahkan ke kolom kunci. Setelah soal dan kunci jawaban selesai, lalu klik lanjut. Oke, untuk soal sudah selesai, kita buat dalam bentuk 3 kategori ya. Kebetulan saya contohkan hanya 3 kategori. Kemudian jika Bapak Ibu nanti ingin membuat sebanyak 5 muatan atau 6 muatan, ya tinggal tambahkan lagi. Di sini saya contohkan hanya 3. Caranya sama. Kemudian setelah soal semuanya kita inputkan, kategori sudah kita buat, langkah berikutnya adalah kita akan membuat asesmen C. Caranya dengan mengklik menu asesmen C, lalu pilih buat K13. Ini buat K13 ya. Pada langkah 1 ini kita kembali melengkapi tingkatnya, sesuaikan dengan kelompok Duki, kemudian mata pelajarnya di sini tematik. Judulnya akan saya buat misalkan ini menyesuaikan ya. Di sini saya membuat penilaian harian ya. Penilaian harian misalkan sub tema 1 ya. Penilaian harian sub tema 1 judulnya. Ini menyesuaikan. Kemudian tanggal mulainya misalkan tanggal 15, di sini saya contohkan pukul mulainya pukul 8 tepat. Lalu tanggal berakhirnya tanggal yang sama dengan jam. Saya buat jam 9 saja, 1 jam. Nah, ini juga menyesuaikan nanti. Kemudian durasi keseluruhannya karena 1 jam berarti 60 menit. Nah, jumlah bagian ini adalah menyesuaikan. Nah, karena saya tadi mencontohkan hanya 3 KD atau 3 muatan, maka di sini berarti saya buat 3 bagian. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan jika membuatnya untuk 4 KD atau 4 muatan ya di sini 4. Kalau 5 ya 5 bagiannya dan seterusnya. Nah, di sini disesuaikan dengan paket soal yang kita buat. Untuk transparansinya di sini saya pilih disembunyikan. Untuk rata-rata keseluruhan saya buat 70. Nah, deskripsinya di sini saya buat penilaian harian tema 6 sub tema 1. Nah, misalnya tema 6 sub tema 1 kelas 6 ya, kelas 6 SD ini contoh ya. Kemudian klik lanjut. Lalu pada langkah kedua kita pilih peserta jurusannya. Di sini saya pilih sesuai dengan Duki saya, Duki 487, kemudian klik lanjut. Nah, daftar subpaket soal sudah kita buat. Sekarang kita tinggal melengkapinya ya, sesuaikan dengan KD atau muatan yang kita buat sebelumnya. Di sini tadi saya memilih atau membuat 3 unit ya, 3 unit artinya 3 muatan atau 3 KD. Nah, di sini judul untuk apa ya, unit satunya 2, 3 belum ada ya, judulnya belum ada, kategorinya belum ada. Kemudian pilihan gandanya karangannya kosong masih. Nah, di sini kita melengkapinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita dengan mengklik tanda pensil yang ada di pojok kanan ini untuk memasukkan judul, kategori, pilihan ganda dan soal esainya. Langsung saja kita klik tandanya. Baik, daftar subpaket soalnya sudah kita buat. Di sini masih kosong ya, masih kosong. Lalu bagaimana cara mengisinya? Yaitu dengan klik tanda pensil di sini ya, kita langsung klik. Pada pilihan kategori kita tentukan di sini tadi KD yang sudah kita buat harus kita ingat. Yang pertama PPKN, berarti kita pilih PPKN. Kemudian kita lengkapi kategorinya, judul KD-nya misalkan apa di sini Bapak Ibu ya. Judulnya ya udah PPKN sajalah, PPKN ya. Atau langsung juga KD 3.2 kita sesuaikan ya, KD 3.2. Kemudian pilihan soal
Untuk ganda di sini maksimal 2 karena saya contohkan 2, berarti 2 kita pilih. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Untuk bobot poin maksimal pilih ganda misalkan 50 ya. Kemudian jumlah soal esainya karena saya contohkan tadi 1 ya saya buat 1 saja. Untuk poin maksimal esainya 50. Ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah poin pilihan ganda dengan esai ini jumlah totalnya harus 100. Kayak nilai minimumnya misalkan di sini saya contohkan 60. Deskripsi KD-nya ya silakan diisi, boleh tidak juga tidak apa-apa, atau kita buat saja muatan atau gini kita sesuaikan dengan KD 3.2-nya itu apa bunyinya ya. Ya, kita lihat dulu deskripsi KD-nya. KD 3.2 itu tentang menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Oke, begitu saja atau mau dilengkapi silakan. Sesuaikan dengan KD-nya. Lalu klik buat. Nah, untuk KD 3.2 kategori PPKN atau muatan PKN ini sudah terisi, sudah ada soal pilihan gandanya dan ada soal esainya lah. Kita lanjutkan ke kategori berikutnya, sama caranya tinggal klik tanda pensil. Lalu kita pilih kategorinya tadi PPKN sekarang muatan bahasa Indonesia, berarti yang di atas. Klik, pilih. Lalu kembali kita lengkapi KD-nya ya, KD 3.7. Kemudian untuk pilihan gandanya 2 soal, maksimum skornya 50, jumlah esainya 1, bobot maksimum sama 50, untuk nilai minimumnya 60. Nah, deskripsi KD-nya ini KD 3.7, deskripsinya adalah memperkirakan informasi yang dapat diperoleh. Nah, ini singkat aja, mau diisikan nanti lengkap ya, Bapak Ibu sendiri yang akan membuatku. Lalu klik buat. Untuk kategori kedua sudah terisi, sekarang kita lanjut yang kategori ketiga atau session ketiganya dengan cara klik tanda pensil. Lalu kita pilih kategori berikutnya. Tadi bahasa Indonesia sudah, terakhir adalah IPA. Lalu klik pilih. Kita lengkapi keterangan KD-nya di sini KD 3.2. Lalu pilihan gandanya 2, bobotnya 50, esainya 1, kemudian bobotnya 50, nilai minimal 60, deskripsi KD-nya 3.4 ya, 3.4. Memahami ya, memahami. Maaf, bukan memahami tapi menghubungkan ciri pubertas. Oke, ini singkat saja. Lalu klik buat. Oke, dan akhirnya selesai, kita buat paket soalnya. Nah, karena ini sudah terisi seluruhnya, lalu langkah terakhir adalah klik selesai. Nah, soal yang sudah kita buat tadi untuk yang berbasis K13 dengan 3 kategori atau 3 KD sudah selesai. Ini tinggal dijalankan, kita laksanakan ya. Nah, demikianlah cara tutorial bagaimana membuat asesmen C yang berbasis K13 dengan muatan tematik. Nah, kalau mau melihat tinggal klik preview ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.